Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita sudah masuk 13 Sya'ban. Berarti tinggal 17 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi barakah Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini kitab Umdatul Ahkam. Kita masih membahas tentang tata cara salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk pada hadis nomor 83. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kebiasaan Nabi kana adalah yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya, idza iftataha shalah, ketika membuka salat atau memulai salat, wa idza kabbara lirruku', juga ketika takbir untuk ruku', wa idza rafa'a ra'sahu, dan juga ketika mengangkat kepalanya, minar ruku', dari ruku', rafa'ahuma kadzalik, Nabi mengangkatnya seperti itu juga, yaitu setinggi pundak. Wa qala, dan beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar, maksudnya mengijabahi orang-orang yang memuji beliau. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Wa kana, dan adalah beliau la yaf'alu dzalika, tidak melakukan hal itu, yaitu tidak mengangkat tangan, fis sujud, ketika sujud, baik yaitu untuk sujudnya atau untuk bangkit dari sujudnya. Hadis ini menunjukkan 3 masalah. Masalah pertama, disyariatkannya mengangkat tangan pada saat sholat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tingginya adalah setinggi pundak. Dalam riwayat yang lain disebutkan setinggi telinga, jadi boleh agak tinggi lagi. Sebagian ulama mengatakan 2 riwayat itu bisa digabungkan. Setinggi pundak maksudnya pada bagian bawah telapak tangannya setinggi pundak, bagian atas telapak tangannya ini setinggi telinga. Maka berarti boleh kita 3 cara mengangkat tangan ini. Boleh setinggi pundak, boleh setinggi telinga, boleh juga tengah-tengah antara keduanya. Semuanya benar. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya idza kabbara lirruku', kalau takbir untuk ruku' tingginya juga segini, sama. Jadi antara takbiratul ihram dengan takbir-takbir berikutnya mengangkatnya tidak berbeda. Maka ini menolak pendapat yang mengatakan untuk takbiratul ihram ditinggikan, untuk takbir yang lain direndahkan. Enggak ada begitu. Ada hadis mengatakan begitu, tapi hadisnya tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa la yaf'alu dzalika fi sujud, tidak mengangkat tangan baik ketika mau sujud maupun ketika bangkit dari sujud. Maka salah sikap sebagian orang di antara kaum muslimin di Indonesia ini, yang ketika sami Allahu liman hamidah kemudian sedekap begini, ini salah. Demikian juga setelah itu dia Allahu Akbar untuk sujud, ini salah. Salah kenapa? Tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini disebutkan la yaf'alu dzalik, beliau tidak melakukan hal itu. Saya tidak mengetahui apa dalilnya mereka yang mengangkat tangan ketika mau sujud. Sampai hari ini saya cari, nggak ngerti dalilnya saya. Kalau mereka mengatakan itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, maka jawabnya adalah hadis itu mengatakan Nabi mengangkat tangannya setiap gerakan. Mau ruku angkat tangan, mau sujud angkat tangan, bangkit dari sujud angkat tangan, mau sujud lagi angkat tangan. Jadi angkat tangannya dari awal sampai akhir sholat terus,
bukan hanya pas mau sujud saja. Adapun mereka yang hanya mengangkat tangannya pas mau sujud saja, itu saya nggak ngerti dalilnya. Itu pun hadis yang diriwayatkan Ibnu Hazm tadi, yang bahwasanya Nabi mengangkat tangan dari awal gerakan sampai akhir gerakan sholat, itu hadisnya diperselisihkan ulama. Rata-rata ulama mengatakan hadisnya tidak sahih, sehingga jangan diamalkan. Jadi mengangkat tangan pada waktu sholat kapan saja. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika sami Allahu liman hamidah. Udah, itu aja. Tambah satu lagi setelah duduk tahiyat awal. Bangkit pada rakaat ketiga itu juga mengangkat tangan. Dah itu. Selain itu nggak ada angkat tangan lagi. Hadis 84. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku disuruh, maksudnya disuruh oleh Allah, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dhum, pada 7 tulang, maksudnya 7 anggota tubuh. Pertama adalah alal jabhah, pada jidat, ini jidat. Wa asyara, dan beliau menunjuk biyadihi, dengan telapak tangannya, ila anfih, kepada hidungnya. Jadi beliau mengatakan jidat tetapi tidak menunjuk jidat, tapi malah menunjuk hidung, menunjukkan bahwa dua-duanya menempel ke tanah. Wal yadain, dan kedua telapak tangan nempel ke tanah. War rukbatain, kedua lutut menempel ke tanah. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung dari kedua telapak kaki menempel ke tanah, sambil ditekuk jarinya begini sehingga jari kaki menghadap ke arah kiblat. Hadis ini menunjukkan 3 masalah. Yang pertama, bahwasanya anggota sujud yang harus nempel tanah ada 7 anggota. 1, 2, 3, 4, 5 lutut, 6, 7 telapak kaki bawah. Hadis ini menunjukkan juga bahwa hidung harus menempel ke tanah ketika jidat kita ditempelkan ke tanah. Jadi tidak boleh menungging begini, okay? Yang menempel hanya jidatnya, nggak boleh. Ini hidungnya harus nempel ke tanah, sehingga kepalanya teleser begini, kepalanya nggak menungging begini. Kalau kepalanya menungging begini, maka dia belum melakukan sujud yang sempurna. Sujudnya sudah sah karena jidatnya sudah nempel, tapi tidak sempurna. Sempurna adalah kalau hidungnya juga nempel ke tanah. Karena itu salah ya, sebagian orang yang sujudnya kepalanya menukik, ini salah. Mestinya kepalanya teleser begini. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa telapak kaki ujung-ujungnya itu harus menempel ke tanah ketika sujud. Tidak boleh kakinya ngawang. Saya melihat sebagian orang kalau sujud itu kakinya ngawang begini, tidak nempel tanah. Ini kalau ngawangnya ini dari awal sujud sampai akhir sujud, maka rakaatnya tadi batal. Rakaatnya tidak sah. Ini perlu diperhatikan. Sebagian orang nggak paham bagaimana cara sujud sehingga kakinya ngawang. Seandainya kakinya nempel ke tanah, tek, setelah itu ngawang, itu masih sah sujudnya. Tapi ya salah. Harus nempelnya dari awal sujud sampai akhir sujud. Nempel begitu. Nah, saya nggak ngerti kenapa orang-orang itu kok sebagiannya suka ngawang begitu, kenapa itu? Akan lebih enak nempel daripada ngawang gitu. Hadis berikutnya 85. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila bangkit ila salati, untuk salat, yukabbiru, beliau bertakbir, hina yaqumu, ketika berdiri. Thumma yukabbir, kemudian takbir lagi, hina yarka', ketika ruku'. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, hina, ketika yarfa'u, mengangkat sulbahu, tulang sulbinya, tulang punggungnya, minar ruku', dari ruku'. Thumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan wa huwa qa'imun, ketika sudah berdiri, Rabbana walakal hamdu. Thumma, kemudian yukabbiru, beliau takbir lagi, hina yahwi, ketika turun sajidan, untuk sujud.
Tsumma yukabbir, kemudian takbir lagi, hina yarfa'u ra'sah, ketika mengangkat kepalanya, yaitu mengangkat dari sujud. Tsumma yukabbir, kemudian takbir lagi, hina yasjud, ketika sujud yang kedua. Tsumma yukabbir, kemudian takbir lagi, hina yarfa'u ra'sah, ketika mengangkat kepalanya. Tsumma yaf'alu dzalika, kemudian melakukan hal itu fi salatihi kulliha, pada salat beliau seluruhnya, yaitu kalau 4 rakaat ya, seluruh 4 rakaat begitu caranya sama. Hatta yaqdiyaha, sampai beliau menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru, dan beliau takbir lagi, hina yaqumu, ketika bangkit, minats tsintain, dari 2 rakaat, ba'dal julusi, setelah duduk, maksudnya setelah duduk tahiyat awal. Hadis ini bicara tentang tempat-tempat takbir dalam salat. Ringkasnya, dalam sholat itu setiap turun takbir dan setiap naik takbir. Ringkasnya begitu. Jadi nggak usah dihafalkan kapan takbirnya, kapan saja, nggak perlu dihafalkan. Pokoknya panjenengan turun takbir, angkat takbir, kecuali satu saja, i'tidal. Ini mengangkat ketika ruku, mengangkatnya bukan takbir tapi sami Allahu liman hamidah. Udah, itu aja pengecualian. Selain ini maka semuanya turun naik takbir semua. Bahkan kalau seorang imam membaca sujud tilawah, yaitu sujud yang ada ayat sujudnya, wasjud waqtarib, surat Iqra nih, nah, itu kan ada sujud tilawahnya di situ. Nah, maka mau sujud ini takbir dulu, Allahu Akbar, sujud. Setelah sujud selesai bangkit, Allahu Akbar. Kenapa? Karena naik turun dalam sholat ini ditandai dengan takbir. Adapun sujud tilawah di luar sholat tidak perlu takbir. Jadi misalnya kita lagi tadarusan pada bulan Ramadan baca Quran, sebagiannya membaca sujud ayat tilawah, nah, maka dia sujud, langsung aja sujud, nggak usah takbir. Karena hadis yang mengatakan takbir pada saat sujud tilawah di luar sholat, hadisnya tidak sahih. Nah, maka kita pakai yang sahih saja, yaitu sujud tanpa takbir. Meskipun saya jujur bahwa para ahli fikih mereka banyak yang mengatakan sujud tilawah pakai takbir. Tapi kalau para ahli hadis mengatakan tidak, ya. Kenapa? Hadisnya tidak sahih. Maka sujud tilawah langsung aja sujud, selesai sujud tilawah langsung aja bangkit, selesai. Itu kalau di luar sholat, ya. Tapi kalau dalam sholat harus takbir. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 86. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu qala, shallaitu, aku salat, ana saya, wa Imran bin Husain, bersama Imran bin Husain. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat muda, ya. Ketika Nabi wafat usianya lagi 10 tahun. Khalfa Ali bin Abi Thalib, di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fakana, maka adalah Ali itu, idza sajada, apabila sujud, kabbara, dia takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila mengangkat kepalanya, yaitu dari sujud, kabbara, takbir lagi. Wa idza nahadha, dan apabila bangkit, minar raka'ataini, dari rakaat yang kedua, ya, dari 2 rakaat, kabbara, takbir lagi. Falamma qada sholata, maka tatkala beliau sudah menyelesaikan salat, akhadha biyadi, memegang tangan saya, Imran ibn Husain. Faqala, lalu Imran ini mengatakan, qad dzakkarani, sungguh telah mengingatkan kepada saya, hadza, orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengingatkan apa? Salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au qala, atau Imran mengatakan, shalla bina, Ali sudah salat bersama kita, salata Muhammadin, seperti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya setiap kali naik atau turun di dalam salat hendaklah membaca takbir. Perhatikan, yang dimaksud membaca itu adalah mulutnya berkata-kata. Itu namanya membaca. Maka kalau yang membaca hanya hati kita, ketika kita mengangkat tangan begini, kita tidak menggerakkan mulut, tapi hatinya mengucapkan Allahu Akbar, tapi mulutnya diam, ini namanya bukan takbir. Takbir itu perbuatan mulut. Perbuatan mulut itu dia bergerak gini.
Enggak usah disuarakan, okay? Karena kalau disuarakan akan mengganggu jamaah yang sebelah kita. Kalau salat sendiri silahkan disuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau salat berjamaah maka jangan disuarakan, mengganggu teman sebelah. Yang penting mulut kita bergerak. Itu yang dimaksud membaca, ya, membaca takbir seperti itu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, setelah selesai salat, akhadha biyadi. Imran bin Husain itu memegang tangan saya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya ini merupakan dalil jabatan tangan setelah salat. Ini tidak benar. Tidak ada dalil sama sekali jabat tangan setelah selesai salat. Jabat tangan itu dianjurkan oleh Nabi ketika berjumpa, jabat tangan. Saya turun dari mobil masuk masjid, ketemu panjenengan, assalamualaikum, jabat tangan, disyariatkan. Tetapi setelah selesai sholat kemudian jabat tangan, ini nggak ada dalil sama sekali. Separuh dalil pun tidak ada. Karena itu tidak disyariatkan jabat tangan setelah sholat. Bahkan banyak para ulama mengatakan jabat tangan setelah sholat adalah bid'ah. Kecuali kalau tidak ketemu lama, okay? Misalnya kita nggak ketemu lama sama seorang teman, tiba-tiba pas salam kaget, loh ternyata kamu di sebelah saya. Nah, assalamualaikum, jabat tangan, nggak apa-apa. Ini jabat tangan karena bertemu namanya. Karena tadi sebelum sholat belum melihat. Adapun kalau sebelum sholat sudah ketemu begini, nanti habis sholat isya kemudian jabat-jabat tangan, ini tidak ada dalilnya. Okay? Maka yang dimaksud akhadha biyadi di sini memegang tangan, ini bukan sama sekali jabat tangan. Memegang tangan itu bisa memegang sininya, bisa memegang sininya, bisa memegang sininya. Yang jelas jangan dipahami jabat tangan, salah. Jadi kalau dipahami jabat tangan itu memaksakan dalil, nggih. Kudu enek dalile jabat tangan habis sholat golek-golekke. Nah, neko-neko ngoten niku, nggih. Ora nek ya wis ra nek rasa dilakoni, tidak usah apa? Cari-cari dalil. Hadis berikutnya 87. Wa 'anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala, Bara' bin Azib mengatakan, ramaktu, saya mengawasi as-salata, salat ma'a Muhammadin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saya memperhatikan salat bersama beliau. Fawajadtu, saya mendapati qiyamahu, berdirinya beliau, faraq'atahu, lalu rukuknya beliau, fa'tidalahu, lalu berdiri i'tidalnya, ba'da ruku'ihi, setelah rukuknya, fasajdatahu, lalu sujudnya, fajalsatahu, lalu duduknya, bainas sajdatain, di antara dua sujud, fasajdatahu, lalu sujudnya yang kedua, fajalsatahu, lalu duduknya, ma bainat taslim, antara salam wal insiraf, sampai menoleh kepada para jamaah, itu adalah qariban minas sawa, nyaris sama. Maksudnya lamanya nyaris sama. Jadi maksudnya gerakan salat itu hendaklah mirip-mirip. Lama ruku sama dengan lama i'tidal, lama i'tidal sama dengan lama sujud, sama dengan lama duduk di antara dua sujud, sama dengan lamanya sujud yang kedua, sama dengan wirid antara salam sampai imam menoleh kepada para jamaah. Jadi Nabi itu kalau selesai salat kan menghadap ke arah kiblat nih. Nah, selesai salat itu assalamualaikum, assalamualaikum, beliau menghadap ke arah kiblat nggak lama, hanya sebentar. Habis itu kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah para jamaah. Nah, sekarang dari salam sampai beliau menoleh itu membaca apa beliau? Ternyata kita temukan dalilnya. Beliau membaca 4 wirid. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Istighfar 3 kali sama Allahumma antas salam. Nah, berarti lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya i'tidal beliau itu nyaris sama dengan lamanya membaca istighfar 3 kali plus Allahumma antas salam wa minkas salam tadi. Karena itu saya paling cocok pendapatnya Ibnul Mubarak. Apa kata Ibnul Mubarak? Beliau mengatakan saya paling senang kalau imam itu membaca dalam rukuknya 5 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sujud juga begitu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
Kata Ibnu Mubarak, kenapa imam baca 5 kali? Supaya makmumnya bisa baca minimal 3 kali. Dan itu sesuai dengan hadis ini menurut saya. Kenapa? Karena di sini disebutkan duduknya beliau antara salam sampai membalikkan badan itulah lamanya sama atau nyaris sama dengan lamanya sujud dan sebagainya. Nah, sementara tadi kan wiridnya Allahumma astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 5. Berarti kan tasbihnya juga 5 kali. Itu kalau imam, imam tasbihnya berapa? 5 kali. Ya tidak harus 5 kali, tidak. 3 kali juga sah, 10 kali juga bagus. Tetapi maksud saya menjelaskan hadis ini adalah ini sesuai dengan pendapat Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayatnya Imam Bukhari disebutkan ma khala, selain al-qiyama, berdiri, yaitu berdiri ketika membaca surat, selain itu, wal qu'uda, dan selain duduk, maksudnya selain duduk tahiyat, selain 2 ini qariban minas sawa, semuanya itu nyaris sama. Jadi maksudnya semua gerakan sholat lamanya nyaris sama kecuali 2 yang agak lama, yaitu apa? Ketika berdiri membaca surat sama ketika duduk tahiyat, ini lebih lama daripada yang lain. Kenapa? Karena ketika membaca surat, kita membaca Al-Fatihah, habis itu tambah 1 surat lagi, otomatis lebih lama daripada lama ruku'. Demikian juga ketika tahiyat, bacanya kan panjang, at-tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alaibat, terus selama sampai innaka hamidum majid, sampai kemudian adzabi jahannam, adzabil qabr. Nah, berarti untuk duduk tahiyat ini memang duduknya lebih lama. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa tidak benar pendapat yang mengatakan siapa yang i'tidalnya lama maka sholatnya batal. Pendapat yang salah. Pendapatnya siapa ini? Sebagian mazhab ada yang mengatakan begitu. I'tidal harus cepat. Kalau i'tidal lama maka sholatnya batal. Enggak ada itu. Salah pendapat itu. Nabi saja i'tidalnya sama dengan ruku'. Sebagian orang kan i'tidal cepat sekali, Pak. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu Allahu akbar, langsung. Kalau Nabi kan enggak. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar. Nah, jadi enggak terlalu cepat. Justru yang terlalu cepat itu yang batal, bukan yang lama batal, salah. Terlalu cepat batal yaitu kalau tidak tumakninah. Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Nah, ini batal ini. Seperti orang-orang yang tarawih 7 menit 2-3 rakaat niku batal salate, ora kanggo nggih. Ora nek tumakninah blas nggih. Hadis berikutnya 88. An Tsabitin al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas mengatakan, inni sesungguhnya aku la alu, aku tidak akan mengurangi atau tidak akan mengkorupsi an usolliya bikum, bahwasanya aku salat bersama kalian kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, salat bersama kami. Qala Tsabit kemudian mengatakan, fakana Anasun, maka adalah Anas bin Malik, yasna'u syai'an, melakukan sesuatu, la arakum, yang aku tidak melihat kalian tasna'unahu, melakukannya. Jadi maksudnya ini sunnah Nabi yang sudah mati. Apa sunnahnya? Karena adalah Nabi idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya minar ruku', dari ruku', intasaba, maka beliau tegak, qaiman, berdiri, yaitu i'tidal ya. Hatta sehingga yaqulal qail, seseorang yang berkata mengatakan qad nasiya, beliau sudah lupa. Maksudnya saking lamanya i'tidal menyebabkan orang menyangka wah ini Nabi lupa ini. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, yaitu untuk duduk, maka beliau itu tinggal, yaitu maksudnya santai dulu ya, tumakninah dulu duduknya. Hatta yaqulal qail, sampai seseorang mengatakan qad nasiya, sungguh beliau sudah lupa. Nah, ini hadis menguatkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tidak benar
kalau i'tidal harus cepat. Tidak benar bahwasanya duduk di antara dua sujud harus cepat, nggak benar. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan dua gerakan ini, yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud, ini disebut sebagai rukun pendek. Rukun apa? Pendek. Pendek maksudnya tidak boleh lama-lama. Nah, sebagian yang berpendapat berlebihan mengatakan kalau dipanjangkan malah sholatnya batal. Nah, itu pendapat yang kita tolak. Tidak benar itu. Nabi saja memanjangkan i'tidal sampai orang yang di belakang membatin, wah Nabi lupa ini, kok i'tidalnya lama. Padahal nggak lupa, memang beliau agak lama. Demikian juga ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau baca sebagaimana ketika sujud, ya agak lama begitu. Mungkin 10 kali, mungkin 5 kali, sehingga orang yang di belakang mengatakan, wah ini Nabi lupa. Padahal nggak lupa, tapi memang seperti itu cara baca Nabi SAW di dalam i'tidalnya sama di dalam duduknya. Karena itu dalam hal ini kita tidak memakai mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa i'tidal adalah rukun yang pendek atau yang harus pendek. Enggak harus pendek. Bahkan malah sebagusnya itu disamakan dengan i'tidal dengan rukuknya dan sujudnya. Hadis 89. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, ma shallaitu, aku tidak pernah salat wara'a imamin, di belakang seorang imam, qattu, sama sekali, akhaffa salatan, yang lebih ringan salatnya, wala atamma salatan, tidak pula lebih sempurna salatnya, min rasulillahi, daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa salatnya Nabi itu adalah ringan. Ringan maksudnya tidak berat. Tidak berat maksudnya tidak terlalu lama. Jadi jangan disalahpahami. Sebagian orang salah paham. Salatnya Nabi itu ringan. Akhofa, paling ringan, berarti paling cepat, lebih cepat, lebih baik. 7 menit 23 rakaat lebih baik. Nah, itu salah paham. Hadisnya tidak mengatakan cepat, tapi mengatakan akhofa, ringan. Ringan itu kebalikan dari apa? Berat. Maka jangan disalahpahami, ringan adalah cepat. Enggak, ringan sama cepat itu beda. Ringan, salat Nabi itu ringan, tidak lama. Nah, beliau mencontohkan, contohnya ringan kayak apa contohnya? Mari kita lihat. Falaula qara'ta, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, falaula qara'ta, kenapa engkau tidak membaca bisabbih isma rabbikal a'la, surat sabbih isma rabbikal a'la, afattanun anta ya Mu'ad, falaula sallaita, kenapa kamu tidak mengimami salat membaca surat sabbih isma rabbikal a'la, surat wasyamsi waduhaha, surat walaili idza yaghsha. Nah, inilah saran Nabi kepada Mu'ad ketika dia menjadi imam, baca surat-surat yang seperti ini. Jangan yang panjang-panjang, misalnya Al-Baqarah, karena waktu itu Mu'adz itu mengimami sholat isya bacanya Al-Baqarah. Al-Baqarah diselesaikan. Al-Baqarah isinya 2,5 juz atau 2/4 juz, diselesaikan dalam 2 rakaat sholat isya. Wah, ini makmumnya keberatan, wah nganyel ke imamnya kayak, bacaannya keenaan kayak ya, sehingga apa? Dilama-lamakan lama, yang belakang ngantuk. Nah, maka cara memahami hadis ini harus disesuaikan dengan praktek Nabi. Apa yang dimaksud ringan bagaimana? Praktek Nabi ringan bagaimana? Jadi prakteknya Nabi bukan waladhdallin amin Toha Allahu Akbar, waladhdallin amin Yasin Allahu Akbar, nggak begitu. Saya belum menemukan dalil sama sekali Nabi membaca satu ayat pendek dalam salat beliau, dalam 1 rakaat. Maksudnya pendek yang cuma Toha, Yasin atau Alif Lam Mim, saya belum menemukan itu. Karena itu jangan untuk main-main. Oh kan wis sah, ya betul sudah sah. Tapi kenapa engkau pilih ayat-ayat begitu itu untuk apa? Untuk membuat tertawa jamaah atau untuk apa itu? Toha Allahu Akbar rakaat pertama, Yasin Allahu Akbar rakaat kedua. Nanti besok ngimami lagi begitu lagi, dipilih Alif Lam Mim Allahu Akbar. Besok lagi Alif Lam Ra Allahu Akbar.
iki sholat tok nggo dolanan ngene iki piye ngeten iki. Kalau memang tujuannya adalah untuk menjelaskan begitu boleh, ya itu sekali aja, nggak usah diulang lagi. Untuk menunjukkan boleh aja toh nggih. Nah, kalau malah terus dipermainkan begitu, ini malah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 90. Wa an Abi Kilabah, namanya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri, qala ja'ana, telah datang kepada kami Malik bin Huwairith fi masjidina hadza, di masjid kita ini maksudnya masjid di Basrah. Faqala, lalu dia mengatakan, inni, sesungguhnya aku, la usalli bikum, sungguh aku akan salat bersama kalian, wa ma uridu shalah, padahal sebenarnya saya tidak menghendaki untuk salat. Lah terus kenapa salat? Usalli, aku ini salat, kaifa raaitu, sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Jadi maksudnya beliau pengen mempraktekkan salat supaya dilihat oleh murid-muridnya. Jadi misalnya nggih, main ke masjid ini, berkunjung ke masjid ini jam 9 pagi, panjenengan ada di masjid ini. Nah, maka kiai ini mengatakan, saya pengen salat duha mengimami kalian. Sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk salat, tapi melihat kalian kumpul, saya pengen kalian tahu tata cara salat Nabi. Yuk tak imami, okay? Silahkan kalian melihat bagaimana saya salat. Itulah salatnya Nabi kayak begini. Nah, maka boleh kita itu mengajarkan tata cara salat dengan langsung praktek, nggak ada masalah. Jadi kita dakwah ke suatu tempat di mana tempat itu belum paham bagaimana salat yang benar tata caranya. Nah, kita bilang saja, monggo salat bersama saya. Nanti dari awal sampai akhir panjenengan perhatikan apa yang saya lakukan. Itulah tata cara salat yang benar. Menghadap ke arah kiblat, kemudian angkat tangan. Nah, semua orang melihat itu sudah sebagai bentuk pengajaran. Kita lanjutkan. Faqultu li Abi Kilabah, maka saya tanya kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusalli, bagaimana cara dia salat? Qala, Abu Kilabah mengatakan, mithla, seperti salati syaikhina hada, salat syekh kita ini, yaitu seorang guru yang ada di sini, yang di tempat itu. Wa kana, dan adalah beliau itu yajlisu, duduk, idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, minas sujudi, dari sujud, qabla ayyan hada, sebelum dia bangkit, fir raq'atil ula, pada rakaat yang pertama. Maksudnya gini, ketika sudah selesai dari sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, maka sebelum bangkit ke rakaat kedua, saya ulangi lagi, sebelum bangkit ke rakaat kedua, maka beliau itu duduk dulu. Setelah duduk baru kemudian bangkit. Ini duduk seperti ini disebut oleh para ulama sebagai, istilahnya itu jalsatu, saya tulis di sini, disebut sebagai jalsatul istirahah, duduk istirahat. Kenapa disebut istirahat? Karena setelah selesai sujud yang kedua, tidak langsung bangkit ke rakaat kedua, tapi istirahat dulu sejenak, duduk dulu sejenak. Baru setelah duduk sejenak, baru kemudian bangkit. Nah, maka disebut duduk istirahat. Tapi duduk istirahat ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut jumhur ulama, bahwasannya duduknya Nabi Muhammad SAW ini, duduk istirahat ini sebabnya karena kelemahan yang mengenai beliau, atau karena beliau sudah tua pada waktu itu. Jadi bukan setiap kali beliau bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua itu duduk dulu, enggak. Tapi itu hanya kondisi khusus saja, ketika lagi lemas, lagi agak sakit misalnya, atau ketika sudah agak tua beliau kan wafat usia 63 toh nggih. Mungkin ini usia 60-an, itu beliau sudah mulai agak tua, maka beliau istirahat dulu. Inilah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan setiap selesai dari sujud yang kedua, sebelum bangkit kepada rakaat genap berikutnya, baik itu rakaat kedua atau rakaat keempat, maka disunahkan duduk istirahat. Itu mazhab Syafi'i. Saya pribadi mengikuti mayoritas ulama, tidak mengikuti mazhab Syafi'i.
Sehingga setelah sujud yang kedua, untuk bangkit ke rakaat berikutnya, saya pilih langsung bangkit. Allahu Akbar, bangkit. Nggak perlu duduk istirahat. Apa alasannya saya pilih madhab mayoritas para ulama? Pertama, namanya mayoritas itu biasanya lebih banyak benarnya daripada yang minoritas, meskipun tidak selalu. Yang kedua, dari belasan sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan tata cara sholat Nabi, ternyata yang menceritakan adanya duduk istirahat ini hanya satu atau hanya dua saja sahabat Nabi SAW. Lain-lainnya nggak ada yang menceritakan itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi tidak setiap saat sholat itu pakai duduk istirahat. Enggak. Ini adalah kondisi ketika sudah tua atau ketika sedang lemes. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya tidak melarang orang-orang yang menganut madhab Syafi'i untuk melakukan duduk istirahat. Silahkan lakukan, karena itu adalah pendapat ulama juga. Hanya kalau saya pribadi tidak mengikuti pendapat tersebut karena menyelisih mayoritas ulama, dan apalagi menyelisih riwayat-riwayat yang terbanyak dari sahabat-sahabat Nabi yang juga meriwayatkan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan arada bi syaikhihim, yang dimaksud syekh mereka adalah Abu Buraid Amr bin Salimah al-Jarmi. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Abu Yazid. Jadi ada yang mengatakan Abu Buraid atau Abu Yazid. Demikianlah yang dapat kita baca pada malam hari ini dari kitab Umdatul Ahkam sampai hadis yang ke-90. Insyaallah 91 dan seterusnya akan kita baca pada waktu yang lain. Adapun sisa waktu kalau masih ada, saya buka untuk tanya jawab, ya, secara bebas saja, terserah.